Kita kalau di pemilu 2019 dulu itu menjajaki dengan MUI Lampung. Mudah-mudahan ini juga akan kami lakukan nanti. Sampai misalnya bahwa politik uang itu fatwanya haram. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di Mata Lokal Memilih Tribun Lampung. Ya seperti biasa ya Tribuners, Mutiara ini tidak sendirian di studio Tribun Lampung tercinta karena sudah bersama dengan narasumber hebat kita, yaitu selaku Ketua Bawaslu Lampung, Bang Iskardo Panggar. Halo Bang. Halo. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah baik. Nah berhubung bentar lagi atau kurang dari 1 tahun ini kita akan menyambut pemilu 2024 yang merupakan pesta demokrasi terbesar bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan siapa sih kira-kira yang akan menjadi pemimpin di tahun 2024 mendatang. Nah untuk membahas terkait dengan bagaimana sih proses pemilu dan juga salah satu isu yang sedang menarik nih ya terkait dengan pemilu 2024 yaitu adalah tentang larangan kampanye ya di tempat ibadah nih Tribuners, katanya akan dikenakan sanksi. Nah terkait dengan kampanye tersebut nih Bang, kan ada statement dari anggota Bawaslu Republik Indonesia yaitu Bang Roli Suhenti yang menyatakan bahwasannya akan ada sanksi nih Bang bagi peserta pemilu yang berkampanye di tempat ibadah. Nah bisa dijelaskan Bang sanksi seperti apa itu Bang? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemilu ini kan sebetulnya proses politik 5 tahunan ya. Iya betul. Dengan harapan yang terpilih itu adalah pemimpin-pemimpin baik legislatif dan eksekutif yang memang sesuai harapan masyarakat kita. Mempunyai komitmen amanah untuk menjalankan aspirasi dari rakyat pemilih atau yang kita bilang konstituen. Oke. Nah, salah satu yang menjadi concernnya Bawaslu itu bahwa semua aktivitas politik itu kan harus ada aturannya. Iya. Dan itu sesuai regulasi baik di undang-undang itu diatur, misalnya tempat ibadah itu kan hal yang tidak boleh menjadi tempat yang dijadikan kalau bahas itu cawe-cawe politik ya mbak ya, jangan di tempat ibadah. Oke. Bisa dikatakan tempat ibadah ini sakral lah, seperti itu ya bang ya? Ya terutama ya tempat beribadah kan. Iya betul. Gereja, pura, Yesus ya kan. Nah oleh karena itu di undang-undang itu diatur bila kampanye di tempat ibadah maka hukumannya lumayan. Apa itu bang hukumannya? Bisa penjara 22 tahun dan denda 24 juta. Penjara 20 tahun. Iya luar biasa. Itu lumayan untuk hukumannya ya, 20 tahun dan denda 2 tahun dan denda. Oke, 2 tahun dan dendanya 20 juta. Wah. 24. Oh, 24 juta. Berarti harus hati-hati nih ya untuk para peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah tadi. Apalagi sanksinya sudah disebutkan nggak main-main gitu ya. Dan berarti dalam hal ini nih Bawaslu memiliki peranan penting gitu kan untuk mengingatkan kembali bahwasannya kepada peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye di tempat ibadah di Tribuners. Nah, lalu terkait dengan bagaimana sih Bang dengan kampanye di tempat fasilitas pemerintah nih Bang, atau juga di tempat-tempat pendidikan, apakah masih dilarang seperti pemilu sebelumnya Bang? Iya jelas itu dilarang juga karena salah satu tempat yang tidak diperbolehkan itu kan tempat fasilitas pemerintah ya, misalnya di gedung-gedung pemerintah daerah, kecuali memang gedung-gedung tersebut dikomersialkan. Gitu. Oke. Kan kita nyewa. Iya gitu, betul. Pada saat jadwal kampanye diperbolehkan. Tapi misalnya kalau pas ada rakor pemerintah, ya kan ada acara-acara formal terus ya nggak boleh kampanye. Oke, jadi memang kalau misalkan itu boleh di tempat gedung-gedung tapi yang memang dikomersilkan ya Bang ya, bukan diperuntukkan memang untuk lembaga tersebut. Nah, nih Bang terkait dengan adanya larangan berkampanye di di tempat ibadah, terus juga kan ada bahwasannya katanya larangan kampanye yang menghasut nih Bang masyarakat. Cuman kan sebenarnya kalau berbicara tentang menghasut ini definisinya terlalu luas nih Bang. Nah, menghasut yang dimaksud itu seperti apa sih Bang kalau misalkan dalam perkancahan politik itu Bang? Ya. Saya memulai dari secara garis besar. Racun demokrasi kita itu paling nggak 3 hal. Apa itu Bang? Pertama itu politik uang. Gitu ya. Nah, yang kedua racunnya itu adalah intimidasi. Bawahan dengan atasannya
ya kan, dan seterusnya. Jadi orang memilih itu karena terpaksa, karena ditakut-takutin, diintimidasi, dicopot jabatannya dan seterusnya. Iya, oke. Nah, yang ketiga, terutama di perkembangan di 2014 mulai ke arah sini, itu yang tadi, karena mungkin sosmed kita mulai Oh, gencar-gencarnya ya, gitu aktif-aktifnya. Nah, sehingga orang misalnya begitu ada broadcast masuk, dia repostnya kan nggak lihat-lihat lagi isinya gitu. Oke. Gitu. Jadi disitulah kita berharap masyarakat kita bisa juga lebih cermat agar tidak semua yang masuk ke sosmednya itu langsung di-repost tanpa melihat kebenarannya. Oke. Bicara penghasutan itu kan hoax, sara dan ujaran kebencian kan. Kalau hoax itu berita bohong, ujaran kebencian, pokoknya yang salah cuma dia. Oke. Kita maha benar kan. Nah, gitu iya. ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah itu tadi sara. Gitu. Wah, ini suku ini nggak bagus nih kalau jadi pemimpin, atau agama ini nggak cocok nih kalau jadi pemimpin gitu. Nah, itu sedalam bingkai NKRI seharusnya itu tidak dikembangkan. Oke. Nah, tapi bagaimana Bang? Karena kan tadi udah disinggung ya sama Bang Ido sendiri kalau misalkan sekarang kan kemerdekaan media sosial lah. Ya. Aktif banget nih masyarakat ini menggunakan media sosial untuk ajang berpendapat dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Bang, ada salah satu masyarakat yang mengungkapkan kritiknya terhadap pemerintahan dan sebagainya gitu ya Bang. Itu apakah termasuk dalam penghasutan masyarakat Bang? Enggak juga. Jadi kalau di teori demokrasi itu kan dikenal dengan ada black campaign, Iya. ya kan, ada negatif campaign. Negatif campaign itu diperbolehkan. Misal dia ini nggak benar, terus disiarkan itu nggak masalah. Oke. Namanya negatif Negatif, campaign, ya. iya. Boleh saja. Oh, dia ini mohon maaf ya, dia pernah di penjara. Iya. Itu diterangkan, itu bagus. Oke. Karena kan kita juga butuh pemimpin itu kan yang punya rekam jejak. Iya. Jangan sampai masyarakat itu dihidangkan hanya semacam Topeng ya, bisa dibilang. Macam apa namanya itu, Pencitraan atau seperti apa? memilih kucing dalam karung. Oh iya, nggak tahu nih Jadi rumah. rekam Betul. jejak, isi-isinya itu harus dibelejetin lah kalau bahasa kita itu bagus sebagai edukasi politik. Yang tidak boleh itu kan black campaign. Hal-hal yang tidak ada diada-adakan, fitnah kan gitu. Iya, betul. Itu nggak boleh. Oke, jadi hati-hati nih ya Tribuners sama black campaign ya. Negatif Ya. campaign malah gak apa-apa karena Ya. itu tadi seorang pemimpin yang sudah mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin di pemilu nanti 2024 malah justru harus bisa memberitahu nih kepada para pemilihnya, ini loh saya yang sebenarnya saya memiliki rekam jejak yang begini loh. Nah, nih Bang, tadi kan sudah dijelaskan salah satunya adalah berbicara tentang politik uang nih Bang. Ya. Wah, ini kayaknya setiap pemilu itu menjadi bahasan yang paling menarik gitu Bang. Nah, terus juga pernah dengar katanya nih Bang, Bawaslu ini kayak apa namanya macan ompong terkait dengan politik uang ini. Nah, lalu strategi dan bagaimana sih Bang cara Bawaslu ini untuk bisa dikatakan meminimalisir aksi dari politik uang ini atau bahkan bisa memusnahkan politik uang Bang? Ya, jadi memang beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Pertama misalnya kita melakukan edukasi ke banyak orang, termasuk partai politik, perguruan tinggi, ormas, OKP dan lain-lain. Sehingga Bawaslu Lampung sampai hari ini sudah ada 47 memorandum of understanding kepada lembaga-lembaga itu. Harapannya itu juga mensiarkan kepada warganya, lingkungannya, teman-temannya itu untuk mencerdaskan atau memberikan pemahaman betapa bahayanya politik uang. Gitu. Nah, yang kedua, kita kalau di pemilu 2019 dulu itu menjajaki dengan MUI Lampung, mudah-mudahan ini juga akan kami lakukan nanti, sampai misalnya bahwa politik uang itu fatwanya haram. Gitu. Jadi secara kultur kita lakukan, juga secara ilahiyah ya keagamaan kita juga lakukan. Begitu juga dengan FKUB, dengan para pendeta dan seterusnya itu juga kami lakukan komunikasi. Karena harapannya ini tentang kesadaran, ya, bukan kan gini, penegakan hukum berhasil misalnya contoh di Belanda. Mengapa? Indikatornya itu adalah penjaranya tutup,
Mengapa penjara tutup? Karena nggak ada yang melanggar hukum. Oke. Mengapa tidak melanggar hukum? Karena sadar nggak mau melanggar hukum kan gitu. Oke. Nah harapan kita, pemilih kita nanti berangsur-angsur akan ke arah itu. Ada kesadaran yang betul-betul nanti bisa dijadikan patokan ketika nanti memilih calon. Oke. Bukan hanya karena uang. Misalnya begini, kita simulasikan. Kalau you dapat milih seseorang atau tidak memilih seseorang hanya karena 500.000. Ini kan dikasih 500.000 terus memilih si A atau si B. Coba kita simulasikan 500.000 dibagi 360 hari dibagi 5 tahun. Itu cuma 117 perak per hari. Per hari. Harga kita. Oke. Gitu. Jadi lebih ingin masyarakat itu sadar ya Bang bahwasannya ya politik uang ini dari segi tadi ya dari dari kemasyarakatannya juga itu salah, terus juga dari religinya itu juga salah gitu kan. Nah kalau untuk di jajaran Bawaslu sendiri seperti apa Bang pencegahan yang dilakukan? Ya pencegahan tadi kita menggandeng banyak, makanya kita kan ada program namanya pengawasan partisipatif. Oke. Pengawasan partisipatif ini kita melakukan banyak kegiatan untuk melaksanakan itu. Memperkuat dengan perwakilan masyarakat terutama, kemudian ada kampung anti politik uang juga kita inisiasi, kemudian dengan sosial media kita yang terus-menerus kita genjot gitu ya untuk mensosialisasikan tentang itu. Oke, nah tadi bisa dikatakan bahwasannya memang Bawaslu ini sudah mulai melakukan berbagai upaya ya atau strategi untuk bisa mencegah yang namanya politik uang. Namun sejauh ini Bang, apakah sudah ada ditemukannya politik uang ini Bang? Kalau untuk di Lampung? Sampai hari ini ya, karena ini kan tahapan pemilu sudah berjalan. Iya betul. Kalau politik uang belum? Alhamdulillah ya, kita doakan tidak ada ya sampai nanti pemilu mendatang gitu. Iya. Atau laporan atau temuan atau informasi awal ya, tetapi yang kita temukan itu kan ada ASN yang terlibat di kontestasi politik. Oke. Nah, ASN. Bang, sebenarnya ya Bang, ini nih yang bikin penasaran. Sebenarnya apa sih Bang kesulitannya kalau misalkan dari pihak Bawaslu sendiri itu untuk melakukan pencegahan politik uang ini Bang? Ya gini, karena ini kan politik uang ini kan kejahatan. Iya betul. Orang kalau berlaku jahat itu kan pasti sembunyi-sembunyi toh, nggak mungkin dia declare. Iya. Ya sih. Nah oleh karena itu ini juga butuh kesadaran dari semua kita untuk melaporkan. Begitu tahu langsung sampaikan informasi itu ke kita, ke Bawaslu dan jajarannya. Nah kalau sekarang kan 2024 ini misalnya kami itu sudah punya aplikasi, namanya Sigap Lapor. Jadi orang itu melaporkan tuh nggak mesti datang. Udah ada pakai HP ya? Ya, kalau misalnya dia kan begini, yang kita temukan kadang-kadang begini, dia mau melaporkan nggak enak ini tetangga saya nih. Oh iya. Nggak enak nih ada gitu-gitu kan? Nggak enakannya banyak. Iya. Sehingga strategi yang kami lakukan itu, ini kan sosmed kami tuh on semua nih. Oke. Sampai di tingkat kabupaten, kecamatan. Nah orang itu boleh japri hanya dengan hanya di ini kita di sosmed kita, kemudian itu menjadi kualitasnya itu informasi awal dan kita tindak lanjuti. Jadi nggak mesti dia ada identitas apa gitu, informasi aja, nanti petugas kami yang melakukan penelusuran, investigasi dan penindakan. Oke, nah Bang, ini kan terkait dengan pemilu nanti 2024 kan bakal ada kayak masa kosong kampanye ya Bang ya? Oh iya. Nah, dimana kalau misalkan masuk masa kosong ini, dimana mengingatkan parpol atau peserta pemilu itu untuk tidak berkampanye dan sebagai gantinya parpol ini kan bisa melakukan pendidikan politik nih Bang. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan adalah apa sih Bang kira-kira perbedaan dari kampanye dan pendidikan politik sendiri? Seperti yang kita ketahui kan kampanye ini sebenarnya bisa dikatakan juga itu salah satu media untuk memberikan edukasi terkait dengan politik. Begitu juga dengan sebaliknya, pendidikan politik ini bisa masuk juga nih kampanye ke dalam pendidikan politik. Nah, bedanya itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Ya kalau kampanye itu kan semata-mata misalnya secara definisi sempitnya itu kan semata-mata itu meminta orang memilih kita, memilih si calon, kan gitu, berkampanye, minta dipilih kan gitu ya, secara sempitnya. Tetapi sebetulnya di kampanye itu mestinya dia berisi juga edukasi, gitu. Misalnya dia bicara di kampanye itu, ini kalau terpilih program saya A, B, C, D, F, G, H, I, J.
Karena apa? Karena kita harus menutup kekurangan di periode yang kemarin atau kepemimpinan yang kemarin ini tidak diperhatikan A, B, C, D. Jadi dia tuh ada dialektika konsep, dialektika visi, dialektika program maksudnya. Bukan hanya semata-mata ya pilih saya ya gitu nggak. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan pendidikan politik ini lebih kompleks ya Bang, seperti itu ya Bang. Nah, nih Bang, misalkan Bang, ada anggota parpol yang melanggar atau melakukan pelanggaran dalam artian berkampanye nih pada masa kosong itu. Apa sanksi yang akan diterima Bang? Ya, kan itu bahasanya itu nih, masa tenang ya. Kan kampanye itu kalau sekarang itu kan 60 hari kemudian ada masa tenang 3 hari. Oke. Nah, masa tenang itulah nyopot semua Banner-banner spanduk ya. Iya, gitu. Kemudian di situ juga menyiapkan TPS, tidak boleh ada kegiatan terutama kampanye dan seterusnya. Nah, itu harus betul-betul steril lah. Nah, bila di luar kampanye itu bisa pembatalan. Terbukti dia kampanye di luar jadwal, itu bisa pembatalan. Oke, pembatalan sanksinya. Sampai di titik itu ya. Oke, nah kan kita tahu nih Bang, sebenarnya sebelum pemilu 2024 mendatang akan ada beberapa tahapan nih Bang yang akan dilakukan, dan itu juga sudah mulai berjalan hingga saat ini seperti coklit dan yang lainnya. Dan sejauh ini Bang, apa sih Bang temuan-temuan yang dilaporkan oleh Bawaslu di 15 kabupaten ataupun kota di Provinsi Lampung atas tahapan awal yang sudah berjalan ini Bang? Ya, di tahapan awal ya misalnya itu kita menemukan ASN yang tidak netral. Itu sudah kita rekomendasikan, ada 5 ASN yang sekarang kita rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk dilakukan. Ya, kita juga menunggu apa hasil sanksi yang diberikan ya ke ASN di Jakarta. Kemudian yang kedua terkait waktu kemarin partai politik. Iya. Verifikasi keanggotaan itu ternyata juga banyak yang tidak mengakui. Kalau bahasa kami itu dicatut gitu. Oke. Si A masuk anggota partai B misalnya, tapi begitu di verifikasi faktual ditanyain langsung, ya nggak pernah tahu. Gitu. Itu terjadi di Lampung. Ada 117-an yang kita temukan di situ. Sejauh ini? Ya, sudah kita rekomendasikan ke KPU untuk dicoret. Nah, yang kedua misalnya kita juga menemukan mata pilih. Kan ini kan lagi proses daftar pemilih ya kan. Mutarlih kita, pantarlih iya betul. Mata pilih. Kemudian kita menemukan di lapangan misalnya dari data Dukcap yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu masih ditemukan orang yang meninggal tapi bisa terdaftar di TPS yang dimaksud. Orang yang pindah tapi masih belum dirubah datanya. Nah, itu yang kemarin kita lakukan pengawasan, kemudian sudah kita juga rekomendasikan ke KPU untuk bisa dibersihkan. Nah, yang kedua juga pada saat pendaftaran mata pilih itu ada orang yang misalnya satu rumah TPS-nya beda. Gitu. Oke, kenapa itu Bang biasanya? Ya karena kan ini data ini kan kadang-kadang ngacak juga. Iya kan? Betul. Tidak sinkron, tidak harmonis gitu ya. Sehingga salah satu rekomendasi ke KPU itu agar sebelum nanti dicetak menjadi daftar pemilih tetap melalui SIDALIS, Sistem Informasi Data Pemilih itu harus dulu disinkronisasi dulu datanya. Gitu. Jadi semangat kita membentuk TPS itu adalah semangatnya mendekatkan pemilih dengan TPS kan. Jangan sampai orang yang mestinya di TPS A kok bisa di TPS B. Itu juga ada beberapa temuan gitu. Oke, Bang, kalau boleh tahu nih Bang, PR dari Bawaslu mungkin kayak ada problem atau masalah yang terjadi di pemilu 2019 lalu dan ingin diperbaiki di tahun ini. Apa itu Bang, kalau boleh tahu? Ya, 3 hal tadi. Oh, 3 hal tadi. Ekonomi demokrasi itu kan nggak jauh dari 3 hal tersebut ya Bang ya? Itu juga menjadi tren ya, harus kita lakukan langkah-langkah konkret dan semesta. Gitu. Semua kita harus punya kesadaran. Penyelenggara pemilu oke, begitu juga kesadarannya. Kemudian pemilih juga begitu, lebih-lebih lagi partai politik. Gitu. Sebagai aktor yang di lapangan, partai politik juga mestinya
kita berharap mereka memberikan contoh kan yang baik. Betul. Ini politik uang dan seterusnya. Nah, mereka juga harus memberikan contoh atau teladan bahwa mereka kami kampanye, kami dipilih itu tanpa transaksional uang Gitu ya. Gitu. Iya, karena memang kalau misalkan berbicara lagi balik lagi politik uang ini luar biasa, masalah yang kayaknya tidak ada beresnya, tidak hanya di tingkatan pemilu 2024 yang memilih presiden, caleg dan sebagainya, tapi di tingkat desa aja itu sudah banyak kasus-kasus yang terjadi ya Bang ya. Jadi tadi saya ketemu ini ya, ketemu teman-teman BEM Unila. Oke. Badan Eksekutif Mahasiswa Unila. Iya betul. Dengan Ketua BEM dan seterusnya. Kita sampaikan apa penyebab misalnya di opini-opini ya. Ini kan kita bicara pendidikan politik juga ya. Iya betul. Mengapa masyarakat terutama milenial itu ogah berpolitik? Gitu. Misalnya asumsinya politik itu kotor. Iya betul. Sadis, kan gitu ya. Banyak pemikiran-pemikiran negatif, iya betul. Padahal nyaris semua kehidupan kita itu diatur dalam political policy. Kebijakan politik kan, UMR sebenarnya. Iya kan? betul. Biaya sekolah kan semua politik urusannya, iya. Nah, kita nggak ingin juga nanti di suatu saat itu kita kekurangan aktor-aktor politik. Kan? Oke. Solusinya seperti apa itu Bang? Mengapa? Ini kan persoalan juga. Iya. Mengapa sih you nggak trust dengan politik? Ternyata mereka menganggap pemilu itu cuma rutinitas 5 tahunan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi yang terpilih itu pun itu tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pemilihnya. Oke, iya. Jadi kan ngapain gitu-gitu kan. Jadinya kayak trauma ya, dia mungkin iya kan bisa dikatakan seperti itu. Tahun sebelumnya dia udah milih, ternyata kok nggak ada apa-apanya ya. Nah, akhirnya itu memunculkan rasa trauma. Bisa jadi mikirnya ini kan jalan masih rusak, masih ini, gitu-gitu kan. Iya betul. Terus ngapain nih milih-milih kan gitu kan. Nah itu tentu ini menjadi PR kita sekalian kan, artinya kita berharap pemilu itu juga menghasilkan kebermanfaatan buat masyarakat kita. Gitu. Karena semangatnya pemilu itu adalah kontestasi yang konstitusional dengan tujuan mensejahterakan, gitu. Okay. Jadi hasil pemilu itu harus lebih sejahtera nih. Dari hasil pemilu tahun ini harus lebih sejahtera dari yang kemarin, yang ke depan lebih sejahtera lagi masyarakat. Dampaknya itu ke masyarakat. Oke. Harapannya begitu ya, dampaknya ya kepada masyarakat. Jadi masyarakat ya seharusnya ini ya bisa percayalah, menimbulkan kepercayaan lagi gitu ya Bang. Walaupun mungkin kecewa sebelumnya ya, tapi kita harus menimbulkan trust lagi. Balik lagi, semua kehidupan kita tuh berkaitan dengan politik tadi seperti kata Bang Ido ya. Jadi ya nggak jauh-jauh dari politik. Kalau misalkan ada suatu masa nih ketika memang kita generasi muda ini malas berpolitik, akhirnya kosong nih kan. Mau seperti apa dengan negara ini? Bisa dikatakan seperti itu ya Bang ya. Oke. Nah, Bang, isu yang lagi hangat-hangatnya ini kan katanya pemilu ada beberapa isu terkait dengan pemilu 2024 yang katanya pemilunya masih bingung nih antara tertutup atau terbuka. Terus juga katanya ada penundaan pemilu 2024. Nah, itu tanggapannya seperti apa, Bang? Dari pihak Bawaslu sendiri, Bang? Ya kalau Bawaslu ini kan pelaksana undang-undang ya. Apapun yang diputuskan nanti kita siap. Oke. Tapi tentu masyarakat punya penilaian. Nah, iya betul. Yang lebih baik yang mana kan kita sudah bisa menyimpulkan lah suara masyarakat yang seperti apa. Iya ya. Nah, pokoknya kalau Bawaslu ini kan siap ya, tapi ada perbedaan ini nggak sih treatment gitu Bang? Perbedaan kalau misalkan pemilunya nanti tertutup atau terbuka, terus juga nanti kalau misalkan ada penundaan nih, pasti ada perbedaan ya Bang? Oh iya. Dalam ini ya, jelas. Menyikapi hal tersebut. Ini kan jadwal tahapan udah jalan. Iya betul. Tentu akan revisi lagi kalau misalnya dia berubah dari yang awal. Baik penundaan ataupun sistemnya berubah. Nah, tadi kan kita berfokus pada masyarakat nih Bang, terkait dengan penanganan kalau misalkan gimana sih politik uang bisa dicegah atau diminimalisir. Tapi kita objeknya masyarakat. Nah, kalau terkait dengan pelakunya nih dari parpolnya sendiri atau para calon pemimpinnya, edukasi apa yang Abang lakukan gitu Bang? Ya, kita gini ya, setiap pemilu itu pasti ada fakta integritas. Oke. Gitu, deklarasi pemilu damai. Kemudian deklarasi anti politik uang kita lakukan dengan elit partai. Harapannya para petinggi partai ini juga mensiarkan itu kepada anggotanya kan, baik calon legislatif maupun eksekutif gitu.
secara formal kita lakukan itu. Oke. Tapi yang lebih penting lagi adalah ini tentang komitmen kan. Partai politik juga harus berkomitmen. Kita harap untuk mereka juga memperkuat kebijakan itu kepada kader-kadernya di lapangan. Oke. Tapi sejauh ini parpol di Lampung yang akan mengikuti Pesta Demokrasi 2024 aman ya Bang ya, belum ditemukan masalah atau apapun ya. Wah, luar biasa sekali. Iya. Nah Bang, biasanya nih Bang, dari tahun ke tahun yang menjadi kendala itu apa Bang dalam pelaksanaan pemilu gitu? Biasanya apa sih Bang? Ya kita kan ini ya, misalnya pemilu 2024 kan lebih kompleks lagi ya. Iya betul. Misalnya kemarin Pilpres kan nggak bareng sama legislatif, ini dibarengin semuanya. Tentu yang lebih penting lagi kan edukasi kita kepada rakyat pemilih itu tentang surat suara yang lebih banyak kan gitu ya. Ini kan juga mesti kita edukasi kan. Simulasi pemilihan kan harus tetap dilakukan banyak oleh terutama teman-teman KPU. Kemudian yang kedua kan logistik. Logistik juga surat suara dan seterusnya itu juga harus persiapannya lebih matang ya. Karena gini, bukan rata-rata ya, semua logistik itu kan dikirim Jakarta. Dikirim dari pusat ya, gitu ya. Mau dia di Tulang Bawang, kemudian misalnya gini, kalau tidak salah tahun lalu itu surat suara dari Tulang Bawang itu dicetak di Solo. Oke. Atau misalnya surat suara Lampung ada beberapa juga yang di Jababeka. Karena dia kan apa ya namanya itu ya? Ini kan logistik itu ditangani oleh KPRI. Kemudian juga di pakai sistem itu loh, sistem yang terbuka sehingga kan semua bisa menawar dari mana-mana saja. Oh iya. Nah, yang repot itu kalau tidak hati-hatian itu kan H-3 misalnya karena dia jauh pencetakannya surat suara misalnya. Iya. Kurang berapa ratus lembar. Oke. Kan lumayan tuh. Iya, jauh jaraknya ya. Distribusinya. Memang dari awal tuh logistiknya harus diperhatikan, kemudian edukasi tentang tata cara memilih juga harus diperkuat kan gitu kan. Gitu sih. Kalau yang lain ya, terutama kalau di Lampung, di Lampung ini kan juga misalnya, apakah Lampung ini sangat rentan dengan pembelahan politik identitas, gitu ya? Iya. Politik identitas, kemudian berantem gitu. Ya sih? Karena terlalu bisa dikatakan terlalu radikal ya. Kalau udah menyukai sesuatu terlalu berlebihan ya. Tapi pengalaman kita ternyata kan Lampung ini selesai pemilu selesai. Belum pernah kita menemukan di Lampung ini sampai tumpah darah. Iya betul. Mengapa? Saya baru ketemu juga kemarin saya diskusi dengan tokoh masyarakat ya. Karena Lampung itu ya kalau kita lihat dari filosofinya ini kan tentang menumbuhkan optimisme ya. Gitu ya. Karena Lampung itu kan dari lambangnya dia itu sudah plural. Ya kan? Sangat plural sekali kan. Sang bumi, ruang jurai. Kan gitu. Betul. Dari situ aja udah kita bisa simpulkan bahwa Lampung ini welcome dengan semua gitu kan. Boleh saja hiruk pikuk tetapi selesai demokrasi, selesai tahapannya semua guyup kembali. Ini tentang optimisme Lampung. Walaupun tentu ini tetap harus kita waspadai kan. Iya betul. Gitu, agar tidak ada pembelahan, kericuhan dan iya, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan tentunya ya Bang. Nah Bang, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Bang. Harapannya mungkin lebih ke masyarakat di Lampung dan juga para partai politik di Lampung nih Bang. Apa harapannya di pemilu 2024 mendatang? Ya, kita berharap betul pemilu ke depan ini bisa tertib. Ya. Kemudian kita juga berharap bahwa pemilu itu bukan hanya ritualitas 5 tahunan, tapi betul-betul pemilu substantif ya kan, yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik di semua kalangannya. Gitu. Dan dampaknya itu untuk kesejahteraan masyarakat kita. Jadi semangat itu sebetulnya harus kita sama-sama perkuat, baik kami penyelenggara, masyarakat kita sebagai pemilih maupun aktor politik di partai politik. Wah luar biasa sekali nih Tribuners, banyak sekali ya asupan-asupan terkait dengan dunia politik ya dari Bang Ido, luar biasa nih Bang.
Tentunya harapannya tadi kata Bang Ido, intinya ya kita sebagai masyarakat, generasi muda mau siapapun itu harus berpartisipasi ya Bang dalam pesta demokrasi di pemilu 2024 mendatang. Bang, terima kasih banyak loh Bang atas waktunya. Nggak kerasa ya, kita udah ngobrol lama juga nih ya dengan Bang Ido terkait dengan seperti apa sih proses Bawaslu ya dalam melakukan berbagai proses untuk mencapai pemilu 2024, mulai dari pencegahan-pencegahan yang dilakukan, terus juga antisipasi dan bagaimana sih pengenalannya kepada parpol dan juga kepada masyarakat terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Ya mungkin itu saja Tribuners, obrolan Mutiara dengan juga Bang Ido selaku Ketua Bawaslu Lampung. Semoga harapannya Tribuners di rumah mendapatkan informasi yang bermanfaat dan tidak bingung lagi untuk berpartisipasi dalam dunia atau perkancahan politik. Ya mungkin itu saja Mata Lokal Memilih bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di Mata Lokal Memilih berikutnya.